Iya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Materi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya terkait atom. Konfigurasi elektron merupakan susunan atau gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital atom. Jadi, suatu atom itu memiliki beberapa kulit atom. Ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, dan kulit O. Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2n². Contohnya, kulit K atau di kulit pertama, maksimum memiliki jumlah elektron 2. Kulit L maksimum memiliki jumlah elektron 8. Kulit M di kulit atom ketiga maksimum memiliki jumlah elektron 18. Kulit N memiliki jumlah maksimum 32 elektron dan kulit O memiliki maksimum 50 elektron. Berikut adalah tabel konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Contohnya unsur Na atau natrium dengan nomor atom 11. Maknanya unsur Na memiliki elektron berjumlah 11. Konfigurasi elektronnya, pada kulit K jumlah elektronnya 2, pada kulit L terdapat 8 elektron, dan pada kulit M terdapat 1 elektron, sehingga elektron valensi dari unsur Na adalah 1. Elektron valensi merupakan jumlah elektron pada kulit terluar, karena elektron pada unsur Na terluarnya berjumlah 1 sehingga elektron valensinya adalah 1. Contoh berikutnya, unsur oksigen dengan nomor atom 8, artinya terdapat 8 elektron. Pada kulit K terdapat 2 elektron dan pada kulit L terdapat 6 elektron, sehingga elektron valensinya berjumlah 6. Terdapat dua jenis teknik konfigurasi elektron. Yang pertama, berdasarkan kulit atom, dan yang kedua, berdasarkan subkulit atom. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom mengenal beberapa asas. Yang pertama ada asas Aufbau. Menurut asas Aufbau, pengisian orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berikut adalah tingkatan energi dalam subkulit. Pada kulit pertama atau N sama dengan 1 memiliki subkulit S. Dan pada kulit kedua memiliki subkulit S dan P. Pada kulit ketiga memiliki subkulit S, P, dan D. Pada kulit keempat memiliki subkulit S, P, D, dan F. Dalam tingkatan energi dalam subkulit berikut, angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan nomor kulit atau disebut juga bilangan kuantum utama. Dan huruf S, P, D, dan F itu menerangkan tentang subkulit. Berikutnya, angka 2, 6, 10, dan 14 itu menerangkan jumlah elektron maksimal yang dapat mengisi subkulit tersebut. Berikutnya ada larangan Pauli. Menurut Pauli, tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jika 2 atom memiliki bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang sama, maka spinnya harus berbeda, sehingga setiap orbital hanya dapat ditempati maksimum 2 elektron dengan spin atau arah putar yang berlawanan. Pada video sebelumnya tentang atom sudah dijelaskan terkait bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdapat 4 jenis. Yang pertama, bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N kecil. Yang kedua, bilangan kuantum azimut
yang dilambangkan dengan huruf L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan huruf M. Dan yang terakhir, bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan huruf S. Untuk bilangan kuantum utama merupakan bilangan kuantum yang menyatakan kulit elektron dan tingkat energinya. Nah, untuk pada atom itu terdapat beberapa kulit, yakni ada kulit K, L, M, dan N. Untuk kulit K memiliki bilangan kuantum utama 1, untuk L bilangan kuantum utamanya 2, untuk kulit M bilangan kuantumnya 3, dan untuk kulit N bilangan kuantumnya 4. Berikutnya adalah bilangan kuantum asimut. Jadi bilangan kuantum asimut ini adalah bilangan kuantum yang menjelaskan subkulit dan memberikan besarnya momentum sudut orbital. Nah, bilangan kuantum ini itu didasarkan pada elektron terluar dari suatu atom. Di sini contohnya ada orbital S memiliki bilangan kuantum asimut sebesar 0, orbital P memiliki bilangan asimut sebesar 1, untuk orbital D memiliki bilangan kuantum asimut sebesar 2, dan untuk orbital F memiliki bilangan kuantum asimut sebesar 3. Berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Jadi, bilangan kuantum magnetik merupakan bilangan kuantum yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Orbital elektron. Pada orbital S, nilai bilangan kuantum asimutnya berjumlah 0, bilangan kuantum magnetiknya berjumlah 0, karena orbital S ini hanya memiliki satu orbital, dengan maksimum diisi 2 elektron. Untuk orbital P, nilai bilangan kuantum asimutnya 1, dan bilangan kuantum magnetiknya berkisar dari negatif 1 hingga positif 1, karena orbital P ini memiliki 3 orbital, yang mana maksimum diisi 6 elektron. Untuk orbital D, bilangan kuantum asimutnya 2, magnetiknya rentang dari minus 2 hingga plus 2, karena orbital D ini memiliki 5 orbital dengan maksimum diisi 10 elektron. Dan untuk orbital F, nilai bilangan kuantum asimutnya berjumlah 3, bilangan kuantum magnetiknya rentang dari negatif 3 hingga positif 2 karena memiliki 7 orbital, dan maksimum diisi sebanyak 14 elektron. Berikutnya adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Contohnya di sini ada atom natrium dengan jumlah elektronnya 11, sehingga konfigurasinya dapat ditulis sebagai 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Untuk atom kalsium dengan jumlah elektron 20 dapat ditulis sebagai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Bisa kita lihat di sini dari jumlah elektronnya berjumlah 20. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6 dan 2. Jadi totalnya ada 20 elektron. Berikutnya ada atom aluminium dengan jumlah elektron 13 dengan muatan positif 3. Artinya, terdapat 3 elektron yang dilepas oleh atom tersebut. Sehingga, konfigurasi elektronnya ditulis sebagai 1s2, 2s2, 2p6. Karena dari 13 elektron dilepas 3 sehingga tersisa 10 elektron. Konfigurasi elektron pada suatu atom itu juga dapat disingkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Nah, mengapa bisa? Karena gas mulia merupakan unsur yang stabil. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang terisi penuh, yaitu 2 untuk helium dan 8 untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, karena konfigurasi elektron yang stabil, sehingga gas mulia juga bisa digunakan untuk menyingkat konfigurasi elektron atom atau unsur lainnya. Nah, contohnya di sini ada atom natrium dengan jumlah elektronnya 11.
Nah, kita cari atom natrium ini memiliki kedekatan dengan jumlah elektron mana dari gas mulia. Oke, kita cari ternyata ada atom atau unsur neon yang memiliki jumlah elektron 11. Sehingga bisa kita tulis sebagai berikut. 11Na sama dengan 10 dari gas mulia neon ditambah dengan 3S1. Contoh lainnya ada atom nitrogen dengan jumlah elektron 7. Bisa kita tulis sebagai berikut, yakni konfigurasi gas mulia helium ditambah dengan 2S2 dan 2P3. Pada konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom dikenal tentang kaidahan. Menurut kaidahan, elektron dalam suatu subkulit tidak akan berpasangan terlebih dahulu sampai semua orbital terisi elektron. Mula-mula, elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang searah atau paralel, baru setelahnya orbital tersebut penuh dengan elektron yang berpasangan. Berikutnya adalah contoh konfigurasi elektron berdasarkan kaidahan. Di sini saya mengambil contoh atom Ne dengan jumlah elektron 10. Untuk konfigurasi elektronnya ditulis 1s2, 2s2, dan 2p6. Lalu kita tulis orbitalnya dari 1s, 2s, dan juga 2p. Untuk masing-masing orbital ini harus diisi elektron penuh. Karena di sini atom neonnya tidak melepas atau menangkap elektron sehingga orbitalnya diisi penuh. Yang pertama kita mulai dari orbital 1s. Kita beri 1 elektron terlebih dahulu yang searah jarum jam. Karena orbital 1s ini hanya memiliki satu orbital, dapat kita lengkapi elektronnya dengan menulis anak panah ke bawah, yang artinya ada elektron yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, jika kita tulis seperti ini, maknanya pada orbital 1s telah diisi oleh 2 elektron dengan arah yang berlawanan. Setelah kita selesai mengisi orbital 1s, berikutnya kita mengisi orbital 2s. Kita tulis terlebih dahulu 1 elektronnya yang kita lambangkan dengan anak panah ke atas. Lalu kita lengkapi elektronnya dengan digambarkan anak panah ke bawah. Nah, setelah orbital 2s terpenuhi, maka berikutnya kita menginjak ke orbital 2p. Dari masing-masing kotak ini yang melambangkan dari jumlah orbital dari p, kita isi terlebih dahulu masing-masing 1 elektron dilambangkan dengan anak panah ke atas. Setelah masing-masing orbital terisi 1 elektron, kemudian kita lengkapi dengan 1 elektron lagi yang dilambangkan dengan anak panah ke bawah. Nah, jadi berikut adalah cara penyusunan elektron pada orbital atau subkulit atom. Setelah kita mengisi elektron dari masing-masing orbital, maka berikutnya kita bisa menentukan bilangan kuantum dari atom neon. Nah, untuk bilangan kuantum ini diisi berdasarkan posisi elektron pada subkulit terluar. Nah, jika kita lihat elektron pada subkulit terluarnya berada pada orbital 2p, sehingga bilangan kuantum utamanya berjumlah 2, bilangan kuantum azimutnya berjumlah 1 karena dari orbital p, kemudian bilangan kuantum magnetiknya bernilai positif 1 karena elektronnya mengisi pada bilangan kuantum positif 1. Nah, untuk bilangan kuantum spin itu bernilai negatif setengah karena elektron terakhir yang mengisi orbital p berlawanan dengan jarum jam atau digambarkan dengan anak panah ke bawah, sehingga nilai bilangan kuantum spinnya sama dengan negatif setengah.
Ya, sekian materi terkait konfigurasi elektron. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.